Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan membawakan satu judul lah ya. Nanti temanya akan mengikut. Judulnya kurang lebih seperti ini. Mungkinkah Tuhan salah menghitung? Wow, kok tiba-tiba dokter ini bawa nama Tuhan? Nah, nanti akan ada penjelasannya di kemudian. Ini merupakan pendapat pribadi saya yang awalnya galau, tapi kemudian tercerahkan akibat dari saya mencari tahu literatur-literatur kenapa demikian. Penasaran? Jadi, bagi Anda yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Dan bagi Anda yang sudah terus rajin menyimak materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas, saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semua materi-materi yang sudah Anda lihat, Anda tonton, bermanfaat untuk tumbuh kembang putra-putri kita bersama. Yuk kita mulai pembahasannya dari judul ini. Sebagai edukator laktasi, baik di offline maupun online, baik di Instagram, Roni Tamba, ataupun di fanpage Anak Sehat dan Berkualitas, di sana saya banyak membaca para tanggapan ibu-ibu. Kadang-kadang saya cuma membaca aja gitu ya, melihat bagaimana ibu-ibu yang pro ini, pro itu, segala macam berdebat. Perdebatan ibu-ibu itu ada dua yang ingin saya tekankan di sini. Yang pertama adalah risiko kekurangan zat besi pada bayi yang ASI eksklusif. Jadi ibu-ibu yang memberikan sufor pada bayinya mengatakan, kan dalam sufor itu tinggi yang namanya zat besinya, pada ASI kan sedikit. Nah, ibu-ibu yang menyusui bayinya secara eksklusif mengatakan ASI kan yang terbaik. Jadi dua-duanya saling, ya kalau saya bilang menyerang sih enggak, mungkin saling mencari pembenaran diri sendiri. Kemudian perdebatan ini berlanjut pada makan, terutama pada MPASI. Ada yang pro MPASI buatan rumah tangga atau buatan ibu sendiri, ada juga yang mengatakan pro pada MPASI instan terfortifikasi. Nah, dua-duanya juga saling mencari pembenaran diri sendiri. Dua-duanya ini mencari pembenaran baik pada ASI maupun sufor dan MPASI yang terfortifikasi dan juga MPASI homemade ini terkait pada kandungan zat besi di dalamnya. Nah, ini yang menjadi membuat saya galau. Ada apa sih sebenarnya? Masa sih ASI itu sedemikian rendahnya mengandung zat besi sehingga membuat bayi-bayi berisiko terhadap anemia? Kita tahu bersama fungsi zat besi itu ada banyak sekali. Yang pertama mungkin kita lihat bisa untuk meningkatkan kemampuan developmental motor, kemampuan motorik pada bayi. Saya ambil sini penelitian bahwa anak-anak atau bayi-bayi yang mengalami anemia defisiensi zat besi itu pada usia 9 bulan akan mengalami yang namanya kemampuan motorik yang lebih rendah dibandingkan dengan bayi-bayi yang tidak anemi. Ya, jadi memang fungsi zat besi di sini adalah untuk meningkatkan kemampuan motorik bayi. Yang kedua kita lihat di sini adalah zat besi itu sangat bermanfaat untuk perkembangan otak si bayi. Bukan hanya pada saat dalam intrauterin atau dalam kandungan, juga pada saat awal bayi lahir, tapi juga itu jauh ke depan, yaitu pada saat anak-anak. Kita tahu pada saat dalam janin intrauterin maupun pada saat bayi baru lahir, itu sangat penting banget itu zat besi untuk pembentukan sel saraf, neurogenesis, myelinisasi atau pembentukan jaringan-jaringan serabut sarafnya. Nah, ini sangat penting banget. Jadi kalau misalnya zat besinya rendah, otomatis perkembangan otaknya pada saat intrauterin maupun pada saat lahir itu akan rendah. Kalau misalnya zat besinya rendah, maka perkembangan otaknya juga akan terganggu. Demikian juga setelah anak-anak, kita lihat anak-anak itu sel sarafnya mungkin sudah terbentuk, tapi myelinisasi atau perkembangan daripada saluran-saluran yang menghubungkan antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain juga butuh yang namanya iron, butuh yang namanya zat besi. Otomatis kalau misalnya zat besinya kurang pada masa ini akan mengakibatkan gangguan dari perkembangan myelinisasi otak ini.
Jadi kalau misalnya sudah berbicara tentang otak, ya semua orang tua pasti ingin yang terbaik bagi bayinya. Ingin memberikan apapun deh, entah susu formula yang paling mahal kek, entah itu MPASI yang paling keren mereknya, ya itu merupakan keinginan lumrah ya. Semua orang tua ingin memberikan yang terbaik. Tapi apakah demikian? Fungsi yang berikutnya dari zat besi adalah terkait dari perkembangan emosional dan juga aspek sosialnya. Kita lihat ya, dia akan meningkatkan keraguan-raguan kalau misalnya bayinya kekurangan zat besi, atau juga dia ini akan lebih cenderung kurang happy, dia itu kurang tanggap dengan suasana lingkungannya, dan juga akan mengakibatkan engagement yang kurang, dan juga bayinya itu akan tidak tanggap dengan suasana sekitarnya, dan interaksi antara ibu dan bayi juga akan kurang. Nah, untuk ini jelas-jelas bahwa zat besi ini di samping untuk kemampuan motorik tadi, kemampuan perkembangan otak, juga untuk kemampuan yang namanya aspek sosial dan juga aspek emosional. Dari kesimpulan ini, saya berpikir bahwa zat besi itu sangat penting banget nih bagi perkembangan atau tumbuh kembang bayi-bayi kita. Ditambah lagi fakta bahwa sumber zat besi yang didapatkan oleh bayi ketika lahir adalah terutama dari ibunya. Saat kapan? Saat dalam janin, yaitu pertukaran atau aliran dari transplasenta dari ibu ke janinnya. Itu yang terutama sebenarnya. Setelah lahir kemudian yang namanya zat besi itu dipenuhi dari ASI. Tapi coba kita lihat faktanya. Breast milk atau ASI hanya mengandung kurang lebih 0,5 mg per liter. Artinya dalam 1 liter itu hanya mengandung 0,5. Sedangkan pada susu formula, terutama yang kita lihat pada iron fortified formula, itu mengandung yang namanya 10 sampai 12,8 mg per liter. Jadi sangat tinggi banget. Jadi di sini saya tuh sempat berpikiran, jangan-jangan pada saat penciptaan itu Tuhan itu lupa bahwa kebutuhan bayi itu tinggi, bahwa ASI itu mengandung yang namanya zat besi yang kecil. Jangan-jangan Tuhan salah menghitung. Pada saat itu saya ingin mencoba mencari tahu ada apa sih sebenarnya alasan dibalik itu. Alasan kalau misalnya kita percaya bahwa yang namanya ciptaan Tuhan itu adalah maha sempurna, masa sih tidak ada alasan dibalik rendahnya zat besi dalam ASI ini? Pada satu saat saya ketemu alasannya, saya cari tahu. Nah, kita lihat alasannya. Yang pertama sekali, sebenarnya kalau zaman dulu itu kebiasaan orang tua, ya mungkin aja dukun-dukun itu atau masih katakan tradisi ya, bahwa bayi lahir tidak langsung dijepit tali pusarnya. Biasanya nanti ditunggu dulu plasentanya atau ari-arinya lahir, baru kemudian dijepit tali pusatnya. Nah, pada kira-kira 10 tahun yang lalu dan ke belakangnya, itu penjepitan tali pusat itu cepat banget tuh. Terutama yang bayi-bayi yang lahir SC ataupun yang spontan, itu biasanya habis bayinya lahir dijepit lalu dipotong. Apa artinya? Artinya ketika kita melakukan penjepitan dan pemotongan tali pusat yang cepat, artinya darah dari plasenta tadi, darah dari ari-ari tadi tidak sempat mengalir lebih banyak pada bayinya. Kalau dulu itu ditunggu dulu nih, bayi lahir, ari-ari lahir. Bahkan ada satu tradisi ya, mungkin saya jarang lagi melihat di Bali yang namanya lotus birth. Lotus birth itu adalah tradisi di mana bayi lahir, tali pusatnya lahir, ari-arinya lahir. Nah, ari-arinya itu dibungkus dengan ramu-ramuan supaya tidak bau. Nanti dibiarkan tali pusarnya lepas sendiri. Nah, ternyata semakin diteliti saat ini, waktu penjepitan tali pusat itu juga akan mempengaruhi namanya kadar hemoglobin pada bayi. Kalau misalnya terburu-buru menjepitnya, apalagi di bawah 1 menit, maka tidak ada kesempatan
darah mengalir dari ari-ari tadi ke bayinya. Semakin sekarang ini diteliti bahwa penjepitan tali pusat yang ideal itu adalah 2-3 menit. Yang penting jangan di bawah 1 menit. Nah, delay cord clamping atau penundaan penjepitan tali pusat ini dapat meningkatkan hemoglobin bayi. Kita lihat di sini. Kalau misalnya dijepit atau dipotongnya tali pusat itu hanya 15 detik, itu kadar hemoglobin si bayi itu 16,3. Dan kalau ditunda sampai 45 detik, ternyata naik 17,3. Dan secara statistik ini bermakna. Artinya penundaan penjepitan tali pusat ini juga merupakan salah satu strategi kita yang harusnya masih kita lakukan sekarang untuk mencegah yang namanya bayi anemi. Kalau bayinya tidak anemi, maka otomatis ironnya, storage-nya masih ada. Nah, ini merupakan salah satu alasan dibalik daripada ASI yang mengandung sedikit zat besi. Sebenarnya kalau kita melakukan penjepitan tali pusat yang betul dan waktunya benar, tentunya bisa mencegah yang namanya bayi itu anemi atau kekurangan zat besi. Yang kedua, saya teliti lagi, saya baca-baca literatur terkait daripada penyerapan zat besinya. Kita tahu bahwa walaupun pada susu formula itu mengandung tinggi yang namanya zat besi, ternyata penyerapannya itu sangat kecil dibandingkan dengan ASI. Kita lihat pada breast milk atau pada ASI 0,5 mg per liter, tapi penyerapannya itu 50%, sehingga didapatkan 0,25. Sedangkan pada susu formula itu hanya 4%, sangat kecil sekali, dan hasil akhirnya kurang lebih sama. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kita memberikan susu sapi yang tidak terfortifikasi, itu sangat-sangat rendah sekali. Makanya pada bayi-bayi itu tidak boleh diberikan susu sapi yang tidak terfortifikasi. Sedangkan yang terfortifikasi itu penyerapannya hanya 4% dibandingkan dengan ASI yang 50%. Jadi ini merupakan salah satu sebab dengan rendahnya kandungan zat besi pada ASI, sebenarnya penyerapannya tinggi. Jadi hasil akhirnya kurang lebih sama. Alasan yang ketiga atau literatur yang ketiga yang saya baca, ternyata zat besi dalam ASI yang rendah itu justru melindungi si bayi itu dari infeksi. Lah kok bisa? Rendah zat besi tapi bisa melindungi si bayi dari infeksi. Ternyata alasannya gini. Kita tahu bahwa penyerapan atau transport daripada zat besi itu berikatan dulu dia yang namanya dengan lactoferrin. Lactoferrin ini merupakan alat transport daripada zat besi tadi. Kemampuan lactoferrin itu ada batasnya. Artinya kalau misalnya zat besi itu ada dalam usus si bayi dalam jumlah kemampuan lactoferinnya, maka semuanya akan terserap dengan baik. Kalau misalnya zat besinya ini berlebihan, melebihi yang namanya kapasitas lactoferrin itu meningkatnya, maka dalam pencernaan si bayi itu akan tersebar zat besi yang bebas. Kita tahu bahwa zat besi itu merupakan tanda kutip makanan dari mikroba. Makanan dari mikroba dalam usus si bayi. Sehingga kalau misalnya ada banyak zat besi yang beredar bebas dalam saluran pencernaan si bayi, maka itu akan membuat mikroba-mikroba dalam saluran pencernaan tumbuh lampau. Kalau tumbuh lampau, apa akibatnya? Akibatnya si bayi gampang terinfeksi. Yang paling gampang kita lihat adalah diare. Makanya pada bayi-bayi yang ASI eksklusif jarang sekali mengalami diare dibandingkan dengan susu formula. Sehingga salah satu manfaat yang paling kita dapatkan pada bayi yang ASI eksklusif adalah mencegah diare. Jadi kesimpulan saya, memang maha besar Tuhan itu menciptakan semuanya sesuai dengan proporsinya. Jadi jangan ragu ketika misalnya ibu dihadapkan dengan fakta tersebut. Tetaplah menyusui bayinya karena itu merupakan yang terbaik.
Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat. Dadah.